Jumpa lagi lur di channel Budi Kalong 57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview Viction Lightning pemakaian setelah 3 tahun, kilometer 76.000 kilo lebih, yaitu akan melakukan pembongkaran blok silinder untuk melakukan servis besar. Nah, kita coba bongkar bagaimana kondisinya setelah pemakaian 3 tahun atau kilometer udah lebih dari 70.000 kilometer. Oke, sebelum lanjut simak videonya terus, silahkan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dan semakin berkembang channel ini. Oke, setelah dilepas bodi kanan kirinya atau air scope-nya, lanjut kita lepas tangki bensinnya. Selanjutnya lepas knalpotnya menggunakan kunci T12, kemudian pegangan belakang juga menggunakan kunci T12, ditahan dengan kunci ring 12 juga. Kemudian lepas klem selang radiator atau hostnya yang sebelah kanan agar untuk pelepasan radiatornya nanti. Kemudian selang yang bagian kiri juga atas, dan satu lagi ada selang dari water pump yang kecil hitam ada di sebelah kiri. Kemudian lepaskan baut pemegang radiator, ada 2 biji atas bawah menggunakan kunci 10. Selanjutnya lepas radiatornya atau tarik ke arah depan, kemudian tarik ke kiri karena ada klem juga di atau pemegangnya di sebelah kanan. Oke, setelah itu lepas soket kabel extra fan-nya. Nah, ini soket kabel extra fan-nya adanya di balik frame atau rangka. Selanjutnya lepas karet pelindung radiatornya, karena karet ini nyangkut ke soket kabel extra fan. Lepas juga soket kabel sensor O2 yang ke arah lubang exhaust knalpot. Nah, ini juga soketnya berdekatan dengan posisi soket extra fan yang di balik rangka. Kemudian lepas selang atau hose radiatornya yang terhubung ke arah termostat. Nah, ini rada susah juga untuk melepasnya karena dia mentok antara head cylinder dan rangka. Oke, karena susah ngelepas selang radiatornya, kita tinggalin dulu aja. Untuk mempercepat prosesnya, kita bongkar saja dulu throttle bodinya. Tapi sebelumnya geser dulu box filternya dengan cara melepas pegangan dudukan box filter ke belakang. Jadi untuk mempermudah proses pembongkaran throttle body. Nah, ini throttle body saya bongkar dari intake manifoldnya menggunakan kunci ring 8 atau bisa juga menggunakan kunci shock 8. Mohon maaf karena kesusahan dalam proses pengambilan video, makanya pas pembongkaran throttle body nggak bisa terlihat, tapi cukup sederhana juga, cuma lepas 3 soket kabel-kabelnya dan lepas juga 2 kabel gas atau kabel throttle-nya. Oke, throttle body sudah terbongkar. Kemudian kita buang juga air radiator yang ada di blok silinder dengan cara melepas baut 8 yang di posisi di bawah blok silinder atau di bawah lubang knalpot.
lepas kabel koplingnya dengan cara mengendorkan mur penahannya menggunakan mur 12, tarik ke atas. Jadi nanti untuk mempermudah proses pembongkaran head cylinder sama bloknya. Kemudian lepas juga 3 buah baut 8 untuk membuka tutup rantai keteng dan sekaligus juga sebagai water pump di sini. Nah, ini water pump sudah terlepas. Kemudian tinggal kita kendorkan baut penahan gigi keteng. Nah, ini untuk mengendorkan ini sebaiknya penonjok keteng atau tensioner jangan dikendorkan dulu, jadi dibiarkan rantai keteng tetap kencang, jadi lebih mudah untuk membongkarnya. Oke, setelah itu kita lepaskan juga gigi keteng atas atau orang biasa sebut juga gigi sentrik atas. Oke, setelah itu lepas tuas dekom. Nah, ini rantai keteng digantung menggunakan tang, maksudnya agar rantai keteng tidak jatuh ke bawah, jadi nanti kita tidak repot lagi mengambilnya. Kemudian lepaskan juga baut 8. Nah, ini untuk mempermudah juga kita kendorkan dulu baut penahan pen rocker armnya, jadi untuk mempermudah kalau udah di bawah nanti rada susah. Selanjutnya kendorkan semua baut cover cylinder headnya ini menggunakan kunci 8, ada 5 buah, yaitu di pinggir-pinggir ada 4, di tengah deket busi ada 1. Setelah cover head terlepas, selanjutnya kita lepaskan baut tanamnya menggunakan kunci 12. Nah, ini sebaiknya menggunakan kunci shock model panjang, karena kalau seandainya kita memakai shock pendek dia akan mentok ke pinggir-pinggir dari head cylinder. Untuk 2 baut bagian belakang atau yang dekat ke intake, setelah kendor bisa langsung ditarik ke atas. Nah, ini sedangkan untuk bagian yang depan 2 biji kanan kiri nanti melepasnya berbarengan dengan mengangkat head cylindernya, karena dia akan mentok ke frame atau rangka, jadi berbarengan seperti ini. Nah, ini udah terlepas semua, kita angkat bareng-bareng antara head blok silinder agar lebih mudah. Nah, setelah ini baru kita cabut bautnya. Silinder head dan blok silinder terlepas, selanjutnya kita tinggal melepas sehernya atau piston, ada juga yang menyebut torak. Nah, ini sebelum melepas kancing pen pistonnya sebaiknya tutup dulu lubang crankcase-nya menggunakan kain, jadi seandainya klipnya terlempar tidak akan masuk ke dalam ruang crankcase. Oke, ternyata seperti ini. Setelah dibongkar ini blok silinder atau blok sehernya masih sangat bagus, kemudian sehernya juga ini masih bagus, cuma kotor aja di bagian atas seher yang bertemu dengan ruang bakar. Banyak keraknya. Nah, ini kerak-kerak seperti ini sebenarnya normal terjadi. Kemudian head cylindernya juga ini hanya ada kerak-kerak yang menempel di bagian ruang bakar dan di bagian payung klepnya. Oke, jadi seperti ini hasilnya setelah pemakaian 3 tahun lebih dan kilometer sudah mencapai 70.000 kilometer lebih. Akan tetapi perawatan rutin dan penggantian
olinya pun rutin sesuai dengan petunjuk dari Yamaha. Langkah selanjutnya tinggal membersihkan kerak-kerak yang menempel pada ruang bakar head cylinder, kemudian di lubang intake dan exhaust, serta di bibir piston. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Budi Kalong 57. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih.